Saya pun ini udah sungguh susah. Tapi mereka itu nggak ngerti. Masih itu bilang saya celakain anak saya. Saya mohon sama Tuhan. Hari ini kasihlah saya jalan. Vivi pasti akan bahagiakan mama sama papa. Nggak akan buat mama sama papa kecewa. Horas masih di kota Medan, ibu kota Sumatera Utara. Hari ini seperti biasa saya akan jalan-jalan, tapi saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh seorang relawan yang kabarnya punya hobi jalan-jalan. Seperti apa ya? Ikuti perjalanan saya di kota Medan. Ya, berangkat ke sana. Halo Ibu Miaoling. Halo, apa kabar? Baik-baik. Nah ini nih Ibu Miaoling yang akan ajak saya jalan-jalan kota Medan. Nah, Ibu Miaoling ngomong-ngomong ini mau ngajak saya kemana ini? Mau jalan-jalan, pokoknya rahasia, ikut aja deh. Wah, nah, kemana ya ini ya? Luar Penasaran, biasa, kan? sangat luar biasa perjalanan saya. Ikut aja deh. Ya udah, oke. Naik ya. apa ini kita, Bu? Naik becak Medan oh, ini. kendaraan ini khas namanya di kota becak Medan ya? Iya. Oke deh, kayaknya seru ini. Iya, kita Yuk. naik susium. Ayo, saya duluan ya. Iya. Oke. Jalan-jalan yang tak biasa. Kira-kira saya akan diajak kemana ya oleh Ibu Miaoling? Di tengah terik siang, kami menyusuri jalanan dengan becak motor, kendaraan khas kota Medan. Gimana? Nggak begitu jauh lah. Inilah yang kita kunjung hari ini. Wah, ini yang bawa susium kemari. klinik. Kita mau ke klinik ini. Iya, kunjungi pasien benar, bawa susium jalan-jalan kemari. Oh, ini jalan-jalannya Ibu Miaoling ke klinik, ke rumah sakit begitu? Tiap hari begini kerja. Oh, ngapain aja tuh Bu? Ke klinik, jalan-jalan kok ke klinik bawa gitu? pasien, kunjungi pasien. Iya, Lihat-lihat gitu pasien macam mana perkembangannya, ada baik enggak gitu. Sering kita nanti datang lihat nanti tempat lain lagi gitu. Oh, wah, ini nggak kalah serunya dengan jalan-jalan yang biasa ya Bu ya? Wah, oke. Yuk, ini Pak. Ya, Makasih Pak ya. Makasih Pak ya. Yuk, kita masuk ya Bu. Yuk. Dan inilah tujuan jalan-jalan Ibu Miaoling. Bukan mall atau shopping center, melainkan ke rumah sakit dan klinik untuk mengunjungi pasien. Tan yang penting cepeng acik kalau mulai ikhnya leo bamban leo ho tan baru orang cuaki peng ho sekali sing orang biasa sama nggak boleh ho sekali yang penting cepeng semangat sing jadi langkong lang pisang pucuk bisa yu wo lang sekali hua iya nih isu kong lang bandingkan dengan yang di atas kita nggak ada apa-apanya tapi bandingkan dengan yang di bawah kita ini bersyukur. Oh, Cik, Cik ingatkan ini katanya. Oh, Tio, itu aja. Jadi yang penting Cik semangat lah. Oh, ya. Dari klinik ke klinik dan rumah sakit, Ibu Miaoling mengantar pasien penerima bantuan seci serta mendampingi mereka berobat. Bahkan dalam satu hari, Ibu Miaoling pernah 9 kali harus berpindah rumah sakit untuk mengunjungi beberapa pasien. Ya semangat, tetap semangat ya. Jayu, Cik. Kameho pulang kita ya. Ya, Cik. Tan pulang sih. Wah, lai soal itu saya yang bawa pulang, oke? Bareng saya ya. Itu aja. Yang gua harap kami jayu. Oh, oke? Ya. Menjalani rutinitas sebagai relawan sudah biasa dilakukan Ibu Miaoling. Ia mencurahkan segenap perhatiannya dengan tulus. Rasa lelah tak pernah dirasakan. Yang ada hanyalah sukacita. Kebahagiaan inilah yang terpancar dan menulari saya. Kenapa tidak merasa capek?
untuk pergi dari klinik ke klinik, rumah sakit ke rumah sakit, mengunjungi pasien gitu? Mau bilang capek itu nggak mungkin. Kita namanya kalau niat mau bantu orang, apa aja pun oke. Lihat pasien ini kalau yang kita bantu, mereka udah sembuh ya, kayaknya kita ini senang sekali. Kayaknya gimana gitu loh, sungguh luar biasa lah senangnya. Dia itu relawan yang nggak kenal lelah ya. Dia berjuang, dia membantu, dia mengawanin, ikhlas. Jadi dia mengerjakannya itu dengan sepenuh hati dan itu akan membawa nilai-nilai pandangan orang terhadap seci itu. Ibu Miaoling terbiasa hidup sederhana. Bersama sang suami, ia harus berjuang memenuhi ekonomi keluarga. Mereka sempat beberapa kali pindah kota dan tempat tinggal untuk mengadu nasib. Pikiran saya itu kalau kita itu merantau cobalah, iya kan, coba merantau pengen adu nasib ke Jakarta kota besar gitu. Kami udah pergi ke sana, sesiung nggak ada ijazah, nggak ada apa-apa sesiung saya ya, SMP pun nggak tamat. Akhirnya saya jual rokok, jual gula, dikit-dikit gitu, sambil jahit. Terus ada jual ini, togel, dulu kan di sana ada togel. Boleh bilang nggak punya lah bener-bener. Mau beli beras nggak sanggup. Nggak makan kami satu hari, sama sesiung berdua itu nggak makan. Dari pagi sampai malam kita masak air terus. Masak air, minum air. Saya bilang sama sesiung, udah kita minum aja bisa kenyang, saya bilang gitu. Habis itu kalau kamu lapar tidur dulu, saya bilang pasti lupa. Nah, bangun lagi, minum lagi. Mau pergi beli takut uangnya habis. Nggak sanggup lagi, jadi mau macam mana ini? Saat sedang berjuang melawan kerasnya kehidupan, keluarga Ibu Miaoling harus menghadapi cobaan terberat. Sang putra bungsu mengalami kecelakaan lalu lintas dan menderita cedera berat sehingga tak bisa berjalan layaknya orang normal. Sindiran dan perlakuan tak mengenakan pun sempat mendera keluarga Ibu Miaoling. Terus marahin saya apa? Nggak bisa jaga anak. Hari ini saya yang celakain anak saya. Saya nanya sesiung, ada nggak seorang ibu ini kita mau celakain anak kita? Saya pun ini udah sungguh susah. Tapi mereka itu nggak ngerti. Masih itu bilang saya celakain anak saya. Saya mohon sama Tuhan. Hari ini kasihlah saya jalan. Jangan jalan buntu terus. Perjuangan Ibu Miaoling dan keluarga terbayarkan saat kedua anaknya mendapatkan prestasi akademik dan berhasil mendapatkan beasiswa. Dengan bantuan dari kerabat, keluarga kecil ini diberikan tempat tinggal. Untuk membantu perekonomian keluarga, anak pertama Ibu Miaoling membuka les bimbingan belajar di sini. Saya bangga punya anak berdua ini, soleh, sayang sama orang tua, berdua dari kecil. Saya ingin buat keluarga bahagia dan suatu saat nanti orang-orang akan tahu kalau kita tuh maksudnya gimana ya, bakal sukses seperti mereka juga, nggak bakal selalu diremehkan. Karena selama ini kan kita gimana ya, kalau misalkan datang ke rumah orang atau ada ke tempat sesuatu gitu, mereka mikirnya negatif, seakan-akan kita kayak mau pinjam duit atau gimana gitu. Jadi saya ingin suatu saat nanti mereka itu bisa memandang tinggi kami, dan bisa gimana ya, tahu kalau misalkan kami itu bisa, kami itu nggak seperti yang kalian pikirkan. Mama, Vivi pasti akan bahagiakan Mama sama Papa, nggak akan buat Mama sama Papa kecewa. Dan satu impian Vivi yang paling besar, Vivi ingin jalan-jalan bareng-bareng keluarga, keluar negeri gitu bareng-bareng. Amin. Meski hidup pas-pasan, Ibu Miaoling mempunyai niat untuk membantu sesama. Dari tayangan Daai TV, Ibu Miaoling tersentuh ingin melakukan hal yang bermakna dalam hidupnya. Tahun 2008, Ibu Miaoling pun bergabung menjadi relawan kemanusiaan Seci di Kota Medan.
Daai tahun 2009. Saya tiap hari nonton sampai nangis ya, terharu gitu. Di anak saya hari ini dibantu orang ya, udah sehat. Niat saya udah tua. Saya udah tua ini Susyong. Jadi alangkah baiknya kalau saya bisa sumbangsi kemana aja oke. Tapi bukannya dari uang. Saya orang nggak punya, nggak bisa keluar uang, keluar tenaga saya pengen gitu. Maksudnya biar saya bisa bantu. Berjuang untuk kehidupan, menambahkan semangat dalam menjalani hari-hari. Berjuang untuk kebajikan, menambahkan makna dalam kehidupan. Pertemuan saya dengan Ibu Miaoling di Kota Medan membuat saya berpikir bahwa hidup itu layak untuk diperjuangkan untuk mendapatkan yang terbaik. Meski kadang yang terbaik tak harus berwujud materi. Kebahagiaan berbagi dengan sesama bisa jadi lebih berarti dan memberikan ketenangan batin. Biarpun hari ini kita yang nggak mampu, nggak punya, sabang itu di luar dunia sana ada yang lebih dari kita, yang lebih susah dari kita. Jadi kita harus bersyukur biarpun apa adanya.